Ya, hello guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel gue, Delani Kahfi. Kali ini gue akan coba membuat request dari netizen ya. Membuat anti jeglek untuk ini nyervis ya, terutama untuk nyervis. Sebenarnya ini bisa juga dipakai untuk yang lain juga, seperti kulkas, sanyo dan lain-lain bisa. Cuman di sini lebih diutamakan untuk ini ya, percobaan atau untuk nyervis ya. Maksudnya ngecek apakah ada yang short atau tidak si alatnya, supaya listrik rumah itu nggak jeglek semuanya gitu. Yang jeglek hanya alat ini saja. Oke, di sini gue pakai 4 MCB, 2 MCB 2 ampere dan 2 lagi MCB 4 ampere. Yang ini 2 ampere, yang kanan 4 ampere. Ya, nanti seperti ini. Yang kiri dia input, yang kanan dia ininya apa tuh namanya, jumpernya, bisa dikatakan jumper ya. Nanti maksud gue jumper nanti kalian bisa paham deh ya. Oke, langsung aja positioningnya tadi seperti tadi. Yang harus dipersiapkan adalah bahan-bahannya seperti ini. Rumah MCB 4 biji, lalu ada rumah atau dudukan lampu, lalu ada lagi itu stop kontak. Oke, kita pasang dulu rumah lampunya dulu. Rumah MCB-nya. Yuk kita bolongin dulu deh ya. Kita lubangi dulu untuk si kabel bisa keluar. Ya, dua-duanya. Ini satunya udah ada lubangnya ya. Tadi yang pertama nggak ada lubangnya, yang sebelah kiri. Jadi dilubangin manual menggunakan bor. Ya, sekarang kita buka dulu tutupnya, lalu kita pasang. Nah, ini ada 2, dia cuma 2 ya. Kalau pengen lebih banyak, misalkan 4 baut, nggak masalah, dilubangi aja manual. Tapi ini gua yang ada aja dulu ya, biar cepet. Oke, siapin bautnya, lalu kita pasang, positioning lagi. Ya, seperti ini. Bebas ya positioningnya, terserah teman-teman. Tapi ini gue kasih contoh aja seperti ini. Lalu yang sebelah kiri, sebelah input sudah terpasang. Sekarang rumah MCB untuk bagian jumper. Oke. Yes. Seperti ini. Jadi prinsipnya anti jeglek ini adalah si lampu sebagai resistor nantinya kayak gitu ya. Oke, ini kayaknya lebih mending gue pakai 24 kali ya. MCB 2 ampere dan 4 ampere di sebelah kiri, MCB 2 ampere dan 4 ampere sebelah kanan. Nah, seperti ini, dibagi 2. Biar enak yang ngaturnya ya. Berarti kanan kiri dia maksimal 6 ampere. Nah, catatannya adalah gunakan MCB paling kecil. Maksudnya kenapa? Kalau nanti ada yang nge-short, itu yang ngejeplak MCB yang kita buat ini, bukan MCB rumah. Gitu ya maksudnya ya. Gunakan MCB yang paling kecil dulu, 2 ampere. Nah, itu fungsinya buat yang jegleknya supaya alat yang kita buat sekarang ini, bukan rumah. Nah, kalau untuk ngetes untuk beban lebih besar, tinggal 4 ampernya kita naikin dua-duanya kayak gitu maksudnya ya. Oke, ini sudah ready untuk MCB-nya. Sekarang gue pasang rumah lampunya dulu, dan ini gak ada lubang buat ininya ya, gak ada lubang buat kabelnya. Dan memang ini diperuntukkan untuk langit-langit rumah ya, plafon. Jadi kan kabelnya nggak mungkin keluar kan, nggak kelihatan gitu kabelnya. Oke, langsung aja ini gue langsung lubangi. Oke, lubangi seperti ini. Iya, sudah ada lubangnya. Lalu kita bersihkan dulu biar enak dilihatnya ya. Oke,
Sekarang gue akan persiapkan kabel untuk si dudukan lampu dulu. Ini gue masih agak ragu positioningnya ya. Mungkin begini kali. Ya, begini kali ya. Oke. Nah, begini deh. Bebas sih sebenarnya ini positioning bebas teman-teman. Mungkin ini aja dulu deh. Bingung amat nih gue nih. Pasang dudukan ini dulu, pasang stop kontak dulu ya. Nah ini teman-teman bebas mau pasang yang mana dulu bebas. Yang penting fungsinya oke ya, fungsinya apa yang dimau itu tercapai kayak gitu. Sekarang gue akan coba pasang ininya dulu, pasang stop kontaknya. Ini sebenarnya stop kontaknya kurang bagus ya yang model seperti ini. Bagusnya yang model yang apa 3 pin gitu. 3 pin tuh netral, line, dan ground. Ini kan cuma netral sama line doang ya. Netral dan line doang. Jadi bagusnya yang lubangnya dalam. Ya. Oke. Gue ini lagi persiapin kabelnya dulu. Ini gue lagi mempersiapkan kabel untuk jumper si MCB. Panjangnya bebas, tapi di video ini gue bikin panjangnya seperti ini. Lalu gue potong 4 biji. Ya, sudah jadi 4. Lalu gue kupas bungkusnya. Gue kupas bungkus atau selongsong kabelnya. Ya, kalau udah langsung gua bengkokin. Nah, nanti diukur bersebelahan dengan MCB. Nanti MCB ini 2 ini di jumper kedua belah sisinya ya. Oke, disesuaikan aja jumperannya, nggak ada patokan khusus. Ya, di jumper seperti ini. Oke, sebentar. Diukur lagi. Agak kepanjangan tadi. Ya, nanti bentuknya seperti U begini ya. Oke, lalu lakukan hal yang sama untuk semua jumperan. Oke. Oke, dikit lagi. Satu lagi. Yap. Ya, sudah. Kalau sudah, langsung aja di jumper MCB-nya. Semua kaki outputnya atau inputnya ya, di jumper semuanya. Kalau sudah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini di jumper, satu sisinya juga di jumper, yang ini juga di jumper, bawahnya juga di jumper. Nanti seperti ini ya. Oke, sudah nih. Sekarang gue pasang si ini dulu mungkin ya, si siapa tuh, stop kontaknya. Stop kontaknya gue pasang di sini. Satu lagi bautnya. Oke, sudah terpasang. Lalu gue siapin kabel untuk si dudukan lampu. Iya, diukur gimana caranya dia aman ketika di baut, dikencengin bautnya ya. Oke.
begini sudah. Oke, dikencangkan. Hati-hati, biasanya kalau terlalu kencang juga ini ya, si bautnya bisa selek dratnya. Nanti beli lagi deh. Dudukannya nanti beli lagi, nggak bisa diakalin kalau kayak gitu. Bisa sih pakai baut yang lebih gede, tapi kita cari aman aja ya. Kencang tapi nggak terlalu kencang banget kayak gitu. Oke, lalu kita arahkan menuju MCB sebelah kanan. Jadi saya ingetin lagi ya. MCB sebelah kiri buat input dari PLN. MCB sebelah kanan, kelompok MCB sebelah kanan, dia untuk jumper si lampu. Nah, nanti dipasangnya seperti ini nih. Kita coba ya. Dan nanti prinsipnya lampunya itu nanti sebagai resistor kayak gitu. Sebagai resistor dan juga sebagai indikator lah ya, karena kan dia menyala kayak gitu. Dan nanti lampu yang dipakai minimal 40 watt. 40 watt dan maksimal 2 ampere, berarti 2 ampere 400 wattan lah ya, maksimal 400 watt. Tapi gue sih pakai 40 watt udah cukup banget ya, aman lah segitu. Nah, ini langsung aja dua-duanya kabelnya ke MCB di sini. Nah, kayak gitu. Oke, ini gue rapiin dulu kabelnya. Nah, masangnya seperti ini. Nah, udah kelihatan kan si MCB seperti jumper. Ya memang fungsinya dia sebagai jumper kayak gitu. Ya, sebagai jumper. Nanti kalau MCB kelompok kanan dinyalakan, berarti di jumper ya, nggak pakai lampu, jadi langsung lolos si listriknya. Kalau MCB kelompok kanan dimatiin semua, nah itu berarti lampu diaktifkan sebagai resistor. Anti jegleknya gitu ya. Jadi anti jegleknya sebenarnya sih kuncinya ada di lampu gitu ya. Anti jegleknya kuncinya ada di lampu sebenarnya. Lampunya bisa diganti dengan resistor. Resistornya minimal 4 ohm ke atas. 4 ohm maksimal 10 ohm deh. 10 ohm juga kegedean sebenarnya. 4 ohm paling gede. 4 ohm kalau mau diganti resistor ya. Nah, ini kan gue pengen fungsinya 2, sebagai resistor dan sebagai indikator. Jadi gue pakai pilihannya adalah lampu pijar. Ingat, lampu pijar ya. Selain lampu pijar jangan coba-coba deh. Oke. Ya, jadi MCB sebelah kanan, MCB kelompok sebelah kanan sebagai jumper si lampu. MCB kelompok sebelah kiri itu sebagai input PLN. Oke ya, sampai sini bisa dipahami ya. Iya. Sudah belum? Belum. Oke. Nah, ini udah kelar nih. MCB sebelah kanan sudah kelar. MCB kelompok sebelah kanan itu sudah kelar, sudah selesai. Seperti ini. Ya. Oke, lalu gue siapin lagi kabel untuk input. Ya. Nah, ini dia kabelnya. Kabel udah jadi aja sih gue pakainya. Tapi kalau pengen lebih oke lagi, kabelnya pakai kabel listrik untuk ini ya, PLN ya, yang maksudnya kabel yang warna putih itu loh. Kabel tunggal. Ini kan kabel serabut.
Nah ini gue yang seadanya di rumah aja ya. Teman-teman tinggal ambil basicnya aja, basic ilmunya diambil, nanti modifikasinya terserah teman-teman. Oke ya. Oke, dari sini gue akan sobek, gue akan buka seperti ini ya. Idealnya kabel warna biru adalah netral, kabel warna coklat dia line. Jadi maksudnya line itu positif, netral itu negatif. Nah, yang akan gua langsungin itu yang biru, yang netral. Langsungin ke stop kontak. Lalu yang diputus dengan MCB kelompok sebelah kiri itu kabel yang warna coklat, line positif, kayak gitu. Nah nanti nyolokin ke kabel listriknya juga jangan sampai kebalik ya. Kalau sampai kebalik ntar bisa kesetrum. Walaupun MCB yang di sini yang kita buat ini sudah turun. Itu ya. Bisa aja sih nanti dimodif dengan MCB-nya sebelah kiri, kelompok sebelah kiri 4 biji gitu ya. Untuk mutus line dan netral bisa jadi. Nah itu sih terserah teman-teman ya. Cuman di sini gue akan kasih basicnya aja dulu. Nah ini kabel biru sebagai netral, makanya gue langsungin ke stop kontak. Lalu kabel coklat sebagai positif atau line diputus menggunakan MCB. Kayak gitu ceritanya. Oke ya. Dipasang dulu ya pakai capitan, jari gue kegedean ya. Capitan apa pinset ya? Pinset. Oke, ternyata tetap nggak mau masuk. Masuk gak nih? Oke ya, lepas kan. Gak mau masuk ternyata. Kudu dilepas. Oke lah, dilepas. Dilepas nih. Bautnya mana tadi? Oke, ini dia. Yep. Kita ini apa namanya? Kita kelin bahasa apa itu kelin? Gulung. Oke. Langsung dibaut. Kalau sudah dibaut, kita lanjut ke kabel warna coklat. Ya, kabel warna coklat. Nah, yes, ini kabel warna coklat. Kita pasang langsung ke MCB. MCB kelompok sebelah kiri. Kelompok MCB sebelah kiri. Itu untuk input PLN. Oke, kita potong ya. Ini kepanjangan. Kita potong. Lalu kita kupas. Dan ini kan serabut ya. Serabut, dan tadi gue pakainya jumpernya kabel tunggal. Jadi gue harus lepas lagi. Enaknya sih pakai sekun ya. Cuman sekunnya gue gak punya nih. Jadi dengan cara seperti ini. Dililitkan. Oh, lilit tadi. Kenapa apain tadi dikelin ya? Oke, dililitkan sudah. Nah, ini pasti kenceng karena kejepit semuanya ya. Oke, sekarang persiapan kabel output dari MCB kelompok sebelah kiri. Ya, ini kita kendorin dulu. Lalu dimasukkan. Iya, seperti itu. Lalu kencangkan lagi. Nah, ini kencangnya dikencangin banget ya. Karena ini udah final. Lalu output dari MCB kelompok sebelah kiri kita koneksikan ke lampu sebelah sini. Salah satu kakinya aja ya.
Oke, salah satu kakinya. Sip. Sudah. Nah, ini nggak muat, berarti gua harus bikin lubang lagi. Berarti lubangnya 2 ya. In dan out. Oke, ini sebenarnya gue nggak yakin karena ini kan bahannya gampang pecah ya. Tapi coba deh. Tadi kan awal pecah juga sih sedikit, cuman nggak sampai berantakan. Coba aja deh kita lubangin ya. Gimana hasilnya? Oke, sudah terbuat lubangnya salah satu dan ya tuh kan gue bilangin pecah akhirnya. Ya memang bahannya memang sebenarnya itu bahannya gampang pecah karena dia ada bahan semacam apa kayak plastik dengan kayak apa ya, gue nggak ngerti dah campurannya apa. Jadi kayak asbes apa sih, GRC gitu deh, mirip kayak gitu. Jadi dia maksudnya biar tahan panas gitu kan. Kalau plastik kan takutnya panas, dia meleleh kan dudukannya. Cuman ya kelemahannya gampang pecah gitu. Kalau kesenggol atau jatuh. Oke, ini input di salah satu kakinya, salah satunya. Oke. Nanti salah satu kakinya lagi output menuju ke stop kontak. Simple aja kayak gitu sebenarnya. Simple doang. Oke, ini agak keras dia karena 2 kabel ya. 2 kabel jadi 1. Nah, ini sudah masuk inputnya. Lalu outputnya gua ukur dulu, nanti akan menuju ke sini. Outputnya akan menuju ke kemana? Ini kencengin lagi, perasaan agak kendor tadi. Oke, outputnya akan menuju dari sini menuju ke stop kontak. Oke, sampai sini ada gambaran lah ya. Gampang, ini gampang banget, mudah kok. Oke. Mudah banget. Oke, ini sudah terkoneksi semuanya. Tinggal tutup MCB lalu tutup stop kontaknya. Dan that's it, kelar. Lalu kita akan coba melakukan percobaan apakah berhasil apa tidak. Dan ini lampu yang lighting buat syuting ini gue langsung PLN. Dan kalau rumah gue jeplak itu pastinya kan mati ya, gelap ya. Ini kita coba. Nah ini gue pakai lampu pijar 40 watt. Kelihatan nggak tulisan 40 wattnya? Nah itu kelihatan ya, 40 watt. Gue nampilin merek juga nih, Philips ya. Sebenarnya merek nggak masalah sih, mau merek apapun, cuman rating wattnya minimal pakai 40 watt. Pakai 60 watt juga nggak masalah sebenarnya. Maksimal 400 watt. Maksimal 400 watt itu dari MCB paling kecilnya kan 2 ampere ya. 2 ampere itu sekitar 400 watt. Nah kalau misalkan lampunya 500 watt lalu bebannya nge-short, tetap aja rumah kita jeplak cuy. Ya kan? Karena apa namanya? Enggak juga sih 500 watt ya. Tapi bisa juga jeplak karena lampunya kegedean wattnya cuy. Udah minimal 40 watt deh atau maksimal 100 watt. Nah ini gue coba jumper pakai apa namanya, steker yang di ini ya,
steker yang di jumper. Nah tuh ya udah nyala. Ini kan posisi nge-short nih. Kalau kita sebelah kanan begini kan, nah lampu syuting gua nggak mati, berarti aman nih rumah MCB rumah gua nih. Nah kita jumper, kita on kan, brut, langsung off semua MCB-nya, turun, ngetrip. Coba lagi biar puas. Ya, turun kan? Semuanya turun nih. Oke, ini berhasil. Lalu untuk make sure lagi, gue coba akan kasih beban power supply komputer. Ini power supply-nya bener ya, normal. Harusnya nanti lampu pijarnya ketika dinyalakan akan menyala terang lalu akan redup. Nah itu benernya kayak gitu, normal kayak gitu ya. Kalau power supply-nya nge-short, lampunya akan nyala terus terang, paling terang dan tidak redup. Nah itu berarti dikatakan short. Oke, kita lihat ya, kita coba nih. Kita coba, dia akan terang banget sebentar, lalu dia akan, ini posisi sebelah kanan mati. Jadi lampunya akan nyala terang lalu redup. Itu karena power supply normal. Nah gitu ya. Berhasil. Oke, ini sudah berhasil dan terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Thank you, bye-bye.